Assalamualaikum sahabat. Bayangkan kamu sedang berdiri di tepi pantai. Ombak terus bergulung, luasnya lautan seakan tak berujung. Tapi tahukah kamu, di balik indahnya lautan, ada sebuah rahasia besar yang disebutkan Rasulullah. Dalam sebuah hadits sahih riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya singgasana iblis berada di atas air, lalu dia mengutus bala tentaranya." Pertanyaannya, kenapa iblis memilih laut? Apakah benar di sanalah kerajaannya berdiri? Mari kita simak. 1. Hadits dan fakta. Bayangkan kamu sedang berdiri di tepi pantai, menatap luasnya samudra. Ombak datang silih berganti, tak pernah berhenti menghantam karang. Laut itu begitu luas, seakan tanpa ujung. Tapi pernahkah terlintas di benakmu bahwa di balik lautan yang luas inilah Rasulullah mengungkap sebuah rahasia besar tentang musuh terbesar manusia? Dalam sebuah hadits sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya. Salah satu dari mereka datang dan berkata, 'Aku telah melakukan ini dan itu.' Lalu iblis berkata, 'Engkau tidak melakukan apa-apa.' Kemudian datanglah salah satu dari mereka dan berkata, 'Aku tidak meninggalkannya sampai aku berhasil memisahkan antara dia dengan istrinya.' Maka iblis pun mendekatkannya kepadanya dan berkata, 'Sebaik-baik kamu adalah engkau.'" Hadis riwayat Muslim nomor 2813. Hadits ini jelas menunjukkan bahwa iblis memiliki singgasana dan singgasana itu diletakkan di atas air. Dari sanalah ia mengatur bala tentaranya, mengirim pasukan setan ke segala penjuru bumi. Bayangkan pemandangannya, laut yang luas, gelap, dan dalam. Dari sana iblis seakan memiliki pusat komando. Seperti ombak yang tak henti-hentinya menggempur pantai, begitu pula pasukan setan yang terus menggempur manusia siang dan malam tanpa jeda. Dan menariknya, Rasulullah menjelaskan strategi iblis. Bukan sekadar membuat orang berbuat dosa kecil, tapi ia paling bangga ketika berhasil merusak rumah tangga. Ketika seorang setan bisa membuat suami istri bertengkar, saling benci, hingga bercerai, saat itulah iblis merasa puas. Ia berkata, "Engkaulah yang terbaik di antara kalian." Kenapa? Karena iblis tahu, jika rumah tangga hancur, akan lahir lebih banyak kerusakan. Anak-anak terlantar, hati yang dipenuhi dendam, bahkan generasi yang rusak akhlaknya. Semua itu dimulai dari satu retakan kecil dalam keluarga yang berhasil ia tiupkan. Jadi, hadits ini bukan sekadar menceritakan posisi singgasana iblis di atas laut, tapi juga membuka rahasia strategi besarnya. Dari lautan luas itu, seolah-olah pasukan iblis menyebar seperti arus yang tak terlihat, menyeret manusia sedikit demi sedikit ke dalam jurang kehancuran. 2. Penjelasan ulama. Teman-teman, hadits tadi menimbulkan banyak pertanyaan. Benarkah singgasana iblis itu benar-benar ada di atas laut, ataukah itu hanya perumpamaan? Para ulama besar mencoba menjelaskan maknanya. Ibnu Katsir, seorang ulama tafsir terkenal, berpendapat bahwa hadits ini adalah sebuah realitas gaib. Artinya, memang betul iblis memiliki singgasana yang diletakkan di atas laut. Kita sebagai manusia mungkin tidak bisa melihatnya dengan mata, tapi kita meyakini karena Rasulullah yang menyampaikannya. Sedangkan Al-Qurtubi, seorang mufasir besar lainnya, menambahkan penjelasan. Menurut beliau, bisa saja hadits ini juga dipahami secara simbolis. Laut itu luas, dalam, dan tak terhitung batasnya. Sama halnya dengan kekuasaan iblis yang berusaha meliputi seluruh penjuru bumi.
Jadi, menaruh singgasana di laut menggambarkan betapa besar pengaruh dan kendali iblis atas manusia. Jadi, baik dipahami secara hakikat maupun simbolis, intinya sama. Iblis ingin menunjukkan kekuatan dan kekuasaannya. Dari sana, ia menyebarkan pasukan setan ke setiap tempat. Bayangkan saja, seperti lautan yang ombaknya bisa mencapai pantai manapun. Begitu juga setan-setan yang dikirim iblis. Dari kota besar dengan gemerlap dunia hingga pelosok desa yang sunyi. Dari rumah mewah di tepi pantai hingga gubuk sederhana di pedalaman. Tak ada satupun yang aman dari gangguan iblis. Seperti laut yang luasnya tak terukur, begitu pula usaha iblis menjerat manusia. Dia hadir di setiap sudut kehidupan, membisikkan keraguan, memancing amarah, hingga menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Dan inilah yang membuat hadits ini begitu penting untuk kita renungkan. Karena yang Rasulullah sampaikan bukan hanya tentang lokasi singgasana iblis, tapi gambaran besar tentang strategi liciknya yang mencakup seluruh kehidupan manusia. 3. Pelajaran untuk kita. Saudaraku, dari hadits ini kita belajar bahwa iblis paling bangga bukan ketika seseorang sekadar terjatuh dalam dosa kecil, tapi ketika ia berhasil merusak rumah tangga. Bayangkan, satu keluarga yang hancur bisa melahirkan banyak kerusakan lain. Anak-anak kehilangan kasih sayang, hati dipenuhi dendam, dan generasi berikutnya tumbuh dengan luka. Itulah mengapa Rasulullah menegaskan, iblis akan berkata kepada tentaranya, "Engkau adalah sebaik-baik di antara kalian ketika berhasil memisahkan suami dan istri." Jadi sebenarnya bukan di mana tahtanya yang penting untuk kita ketahui, tapi bagaimana strategi iblis menghancurkan manusia. Dan seringkali strategi itu dibungkus dengan sesuatu yang tampak indah. Lihatlah pantai, ia indah, menenangkan, bahkan menjadi tempat wisata favorit. Tapi di balik keindahannya, pantai menyimpan ombak ganas, arus berbahaya, dan gelombang yang bisa menyeret orang ke tengah lautan. Begitu juga godaan iblis, di awal tampak menyenangkan, tapi pada akhirnya bisa menenggelamkan iman dan merusak hidup. Lalu, bagaimana kita melindungi diri? Al-Quran memberi jalan keluar. Allah berfirman, "Dan jika engkau diganggu oleh suatu godaan dari setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Quran Surah Al-A'raf ayat 200. Selain itu, Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu berzikir pagi dan sore, membaca doa sebelum tidur, menjaga sholat, dan memperbanyak istighfar. Inilah tameng yang akan menjaga kita dari godaan iblis, sebagaimana karang yang kokoh menahan ombak di tepi pantai. Maka rahasia besar tentang singgasana iblis ini bukan sekadar kisah gaib, tapi peringatan. Agar kita sadar bahwa musuh kita nyata, strateginya halus, dan pertahanan terbaik hanyalah dengan mendekat kepada Allah. Jadi, apakah singgasana iblis benar-benar di atas laut? Jawabannya, iya, hadits sahih menyebutkan demikian. Tapi bagi kita, yang lebih penting adalah bagaimana cara melindungi diri dari godaannya. Laut bisa jadi tempat wisata yang indah, tapi juga bisa jadi berbahaya jika kita lengah. Begitu pula hidup ini, indah jika dekat dengan Allah, tapi berbahaya jika kita lalai hingga terjerat tipu daya iblis. Rahasia besar ini bukan sekadar cerita, tapi peringatan. Maka mari kita perkuat iman, doa, dan zikir, agar ombak godaan iblis tak pernah menenggelamkan hati kita. Kalau menurutmu, singgasana iblis di laut ini nyata secara fisik atau hanya simbol kekuasaan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum saya menutup video ini, izinkan saya dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati untuk memohon maaf jika dalam video ini terdapat kesalahan, baik dalam bentuk gambar, video, dan kata-kata, atau penyampaian informasi yang kurang jelas atau tidak sesuai. Kami menyadari bahwa sebagai manusia biasa, kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Segala kebenaran yang disampaikan dalam video ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan segala kesalahan adalah murni dari keterbatasan dan kekurangan kami sendiri. Kami sangat berharap bahwa apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat, menambah ilmu, dan memperkuat keimanan kita bersama. Jika ada pandangan yang berbeda atau hal yang perlu dikoreksi, kami sangat terbuka untuk menerima masukan dan saran yang membangun demi kebaikan bersama. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Oleh karena itu, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, serta subscribe agar kami bisa terus menyajikan video-video edukatif dan bermanfaat di masa mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, keberkahan, dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jazakallahu khairan.